kita kalau libur penilaian ya sebagai mama ya. Nah itu coba kita ganti dari hari-hari yang tidak 20%, UTS 30% dan UAS 40%. Dan pertemuan hari ini pertemuan berapa? Keempat ya. Dari pertemuan sebelumnya ya kita sudah mempelajari mengenai pemasaran ya. Jadi kalau pada intinya itu pemasaran adalah penguasaan pasti memiliki standarnya. Standarisasi itu tadi benar dikatakan oleh Supati bahwa standar itu sudah dianalisis berdasarkan riset, berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permintaan, ya kan? Gimana Mbak Evita? Coba bisa jelaskan. Tapi kan beberapa sebelum produksi itu kan ada beberapa kali coba dari trial and error ya, coba terus ya. Jadi kenyataan sama dengan harapan itu banyak ya. Jadi memang produk yang baru itu di pasaran itu proses pertahanan, tapi yang lebih ekstrim untuk booming itu netizen influencer ya sudah dipastikan rekomendasi teman dipastikan orang akan beli. Percaya nggak? Orang yang merekomendasikan produknya pasti akan beli. Kamu beli di sini ya Pak? Ya nggak Pak? Mari kebutuhannya apa enggak? Ya. Nah, kemudian ada keinginan. Apa yang membedakan kebutuhan dan keinginan? Kadang-kadang perilaku konsumen ini tidak bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Iya apa enggak? Menurut riset, kualitas, terus pelayanan dan kenyamanan tempat. Terus mungkin strategi kita belum cocok di tren sekarang. Mungkin harus memahami tren pasar. oke, biar kita tapi makanannya enak. Jadi ekspektasi pelanggan itu tergantung dari nih faktor-faktor lingkungan, karyawan, mutunya. Hasil apa? Hasil didikannya, transfer tadi. Oke. Oh, Mas Fadri kerja di BUMN, ya kan? Oh, Mas Topas dari Kementerian PUPR, ya kan? Gitu ya. Jadi kalau mutu itu dilihat dari akreditasinya. Kalau di dunia puas, bayangkan ya, ada warung soto atau warung bakmi bertahun-tahun, ya kan? Dilihat gerobaknya makin lama makin banyak ya. Jadi memang produk yang baru itu di pasaran itu proses pertahanan, tapi yang lebih ekstrim untuk booming itu influencer ya sudah dipastikan rekomendasi teman dipastikan orang akan beli. Percaya nggak? Orang yang merekomendasikan produknya pasti akan beli. Kamu beli di sini ya Pak? Ya nggak Pak? Malam-malam. Nah, tenang kan? Antri ya kita ampun kan? Sampai habis gitu ya. Kenyataan Labuan Bajo ya, sekalian jalan-jalan ya. Jadi dikatakan kelas ini butuhnya berkualitas. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Itu booming ya produk itu. Ya dari owner, kalau saya memiliki UMKM dari owner, saya akan membuat tim, akan taruh di beberapa tempat, mau proses ya IG jalan, media sosial jalan, lain-lain jalan, kemudian minta bekerja sama dengan mitra seperti kayak travel gitu, produk-produk ini di sini ya, gitu. Jadi kita harus bekerja sama dengan mitra. Biar apa?
bisa jalan 5, 4 tahun, bertahun-tahun ya kan, kita harus pelan-pelan dari bawah, jemput bola, promosikan dengan cara hal yang beda, hal yang lain, dengan cara apa ya, tidak pada umumnya kan. Banyak kan sekarang kita promosi dengan cara yang tidak pada umumnya kan. Ya, yang jadi FYP ya kalau di TikTok ya, sebagai apa ya, undang takkan ya, walaupun kita nggak ada modal, tapi apa yang menjadi daya tarik kita? Kalau bekerja sama mitra itu pasti ada feedback, nggak mungkin tidak menggunakan sesuai. Terus dapatnya apa gitu kan? Pasti ada komisi yang diberikan presentasinya, begitu Pak. Jadi kita harus tutup bola karena produk kita baru, kita harus menekankan ke teman-teman tim sales biar apa? Kita biar mampu bersaing. Yang lain sudah bertahun-tahun kita beda dengan lainnya walaupun produknya sama. Dari rasa, dari ukuran, itu kan bisa membedakan. Soal itu Pak kita. Ada lagi pertanyaan bagi kita? Mas Henry, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang gimana? Produk ya. Kalau produk UMKM ini yang sekarang kecil ya, itu dilihat dari surat izinnya atau IRT-nya ya. Tentunya baik karena sudah lolos uji lab ya, bersertifikasi contoh halal IRT ya kan. Kemudian apa lagi? Kadar labnya menunjang ya. Jadi kemudian kalau dia pabrik dia rajin bayar pajak gitu ya. Jadi memang berkualitas mutunya sudah melalui standar-standar yang ditentukan. Begitu Mas Hendri. Ada lagi pertanyaan? Oke. Ada pertukaran transaksi dan hubungannya. Nah, apa itu pertukaran? Tindakan untuk memperoleh objek atau produk yang diharapkan dari seseorang sebagai pengganti. Kalau kita beli pasti ada pertukaran apa enggak? Kita punya produk, jualan, kita dapat apa pertukarannya? Selain uang? Selain uang apa? Hah? Selain uang apa? Puasan, apa lagi? Manfaat, oke. Ada Orang yang menilai. tergantung lagi ya. Tergantung perspektif. Memang kalau masyarakat itu tergantung perspektif ya. Saya yakin perspektif ini ada yang si A enak makannya, belum tentu si B makan itu yang sama enak juga kan. Anggapannya juga produk iPhone yang dari gua, iPhone bagus gimana? Ya silakan. Ya, Pak. Jadi gimana kayak kita itu menjual produk kita dengan harga yang mahal. Karena kan kayak misal dari UMKM itu kan pasti kan belum memiliki modal yang cukup besar. Jadi produksinya tetap kecil sehingga bahan baku pun pasti juga mahal. Jadi bagaimana kita menjual produk kita dengan mahal? Ketika kita kan sudah banyak yang kualitasnya bagus, yang harganya juga standar. Ini keunikan kalau UMKM. Saya rasa semua yang dijual itu adalah sama ya produknya. Kita sudah survei, kita harus memiliki keunggulan. Apa keunggulannya? Yaitu keunikan. Ya, jadi keunikan nilai. Apa yang nilai yang bisa kita jual? Yang pertama kita bisa edukasi peternak. Promosi itu kan lebih luas jangkauannya, tapi kan kita harus membutuhkan membayar orang dengan harga yang mahal juga. Ketika testimoni kan itu paling kita hanya membeli produk, kemudian hanya orang sekitar. Jadi itu lebih efektif promosi ataupun testimoni. Ya, produk itu kita harus mentestimonikan dulu kan. Nah, misalnya dari sini si A, si B, si C, si A, B, Z, setiap orang pasti perspektifnya beda-beda. Kita sampel, kemudian kita analisis, rata-rata sekian, gitu ya. Rata-rata sekian. Nah itu yang menjadi
menjadi SOP kita yang kita pegang. Dari 40 ini kita testimoni, coba rasanya gimana kalau diuji kuesionernya, kita rata-ratakan, kemudian ketemu hasilnya. Promosi itu wajib. Promosi itu untuk menyebarluaskan informasi produk kita tuh apa. Itu promosi ya. Orang aja yang dipromosikan aja belum tentu beli kan. Apalagi nggak tahu produk kita. Kita nggak akan pernah tahu produk kita itu jangkauannya luas atau enggak. Ya kita wajib memperkenalkan produk kita terlebih dahulu dengan jangka panjang promosi ya. Jadi orang sudah dikenalkan dulu nanti akan membeli pada waktunya. Ya agak aneh kalau kita enggak memperkenalkan tiba-tiba orang beli kan. Ini produk apa nih? Contoh Erigo. Erigo itu nembaknya di mana? Di Jepang. Anggapannya itu produk apa? Banyak yang anggapan itu produk apa? Jepang kan? Padahal itu ada in Indonesia, Bandung ya. Ya kan? Bayangkan dia nembaknya ke Jepang. Karena mungkin perspektif orang Indonesia kebanyakan suka anime ya. Apa Korea? Iya kan? Nah, jadi sudah kelihatan ya. Itu Mbak Yunita. Ada pertanyaan lagi Mbak Yunita? Jadi gini Mbak, kan itu contohnya adalah Erigo yang penyebabnya kan perspektif kita itu adalah penyebab. Tapi bagaimana dengan UMKM yang makanan kecil gitu loh, kayak oleh-oleh itu kan juga persaingannya kan juga banyak. Jadi gimana dia itu produk baru tapi berani bersaing dengan produk yang udah lama gitu. Oke, booming ya produk itu. Ya, dari owner, kalau saya memiliki UMKM dari owner, saya akan membuat tim, akan taruh di beberapa tempat, mulai proses ya IG jalan, media sosial jalan, lain-lain jalan, kemudian minta bekerja sama dengan mitra seperti kayak travel kalau beli produk ini di sini ya gitu. Jadi kita harus bekerja sama dengan mitra biar apa, kita kan produk baru nih, beda dengan yang sudah jalan 5-4 tahun bertahun-tahun ya kan. Kita harus pelan-pelan dari bawah, jemput bola, promosikan dengan cara hal yang beda, hal yang lain, dengan cara apa ya, tidak pada umumnya kan. Banyak kan sekarang kita promosi dengan cara yang tidak pada umumnya kan ya, biar jadi FYP ya kalau di TikTok ya. Sebagai apa ya, undang tanam kan ya kan? Walaupun kita nggak ada modal, tapi apa yang menjadi daya tarik kita kalau bekerja sama mitra itu pasti ada feedback. Nggak mungkin tidak membutuhkan semuanya. Terus dapatnya apa gitu ya? Pasti ada komisi yang dibagikan persentase gitu Pak. Jadi kita harus berpola karena produk kita baru, kita harus menekankan ke teman-teman tim sales biar apa? Kita biar mampu bersaing. Yang lain sudah bertahun-tahun kita beda dengan lainnya walaupun produknya sama. Dari rasa, dari ukuran itu kan bisa membedakan. Seperti itu Mbak Inita. Ada lagi pertanyaan Mbak Inita? Minta bekerja sama dengan mitra seperti kayak travel ini di sini ya. Gitu. Jadi kita harus bekerja sama dengan mitra. Biar apa? Kita kan produk baru nih. Beda dengan yang sudah jalan 5-4 tahun, bertahun-tahun ya kan. Kita harus pelan-pelan dari bawah, jemput bola, promosikan dengan cara hal yang produk itu kita harus mentestimonikan dulu kan. Nah, misalnya dari sini si A, si B, si C, si A, B, Z, setiap orang pasti perspektifnya beda-beda. Kita sampel, kemudian kita analisis, oh rata-rata sekian gitu ya, rata-rata sekian. Nah itu yang menjadi menjadi SOP kita yang kita pegang. Dari 40 ini kita testimoni, coba rasanya gimana
tolong diuji kuesionernya, kita rata-ratakan, kemudian ketemu hasilnya. Promosi itu wajib. Promosi itu untuk menyebarluaskan informasi produk kita tuh apa. Itu promosi. Orang aja yang dipromosikan aja belum tentu beli kan. Apalagi nggak tahu produk kita. Kita nggak akan pernah tahu produk kita itu jangkauannya luas atau enggak. Ya kita wajib memperkenalkan produk kita dulu dengan jangka panjang promosi ya. Jadi orang sudah dikenalkan dulu nanti akan membeli pada waktunya. Ya agak aneh kalau kita nggak memperkenalkan tiba-tiba orang beli kan. Itu produk apa nih? Contoh Erigo. Erigo itu nembaknya di mana? Di Jepang. Anggapannya itu produk apa? Banyak yang anggapan itu produk apa? Jepang kan? Padahal itu made in Indonesia, Bandung ya. Ya kan? Bayangkan, dia nembaknya ke Jepang. Karena mungkin perspektif orang Indonesia kebanyakan suka anime ya. Apa Korea? Gitu ya. Iya kan? Jadi sudah kelihatan ya. Itu Mbak Yunita. Ada pertanyaan lagi Mbak Yunita? Oke. Kita tulis dulu ya. Saya akan bagikan Google Form-nya ke grup ya. Sudah ada grupnya kan kemarin? Sudah ya. Tolong diisi. Nggak banyak soal, cuman gitu ya. Di Google Form tinggal diisi kuisnya. Oke, saya tunggu. Ini cuma ada 3 pertanyaan sebagai evaluasi teman-teman tercapai nggak pembelajaran. Gitu ya. 3 item. Ya, tercapai nggak pembelajarannya gitu ya. Waktunya 2 menit lagi ya. Waktu 2 menit. 3 pertanyaan ya. 3 pertanyaan cuma 2 menit ya. Sudah semua? Dan skornya berapa jadi ya? 0. Ya ini kan Google Form ya. Jadi A, B, C, D nya nanti saya nilai. Kan pilihan ya A, B, C, atau D. Kalau benar semua ya 100. Iya, gitu ya. Oke, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih yang sudah mengisi kuis. Terima kasih yang dari teman-teman ya. Ada pertanyaan lagi sebelum ditutup? Cukup? Oke, kita akhiri perkuliahan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.